Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Jumat 2 September 2022 berjudul Berani untuk Tidak Takut. Bahan bacaan kita terambil dari Yosua 5 ayatnya yang ke-13 dan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Saudara, hidup saudara mengembang atau menyusut itu proporsional dengan keberanian saudara. Artinya, sebagai orang percaya, jika saudara tidak berani taat kepada Allah, hidup saudara akan menjadi biasa-biasa saja. Inilah pelajaran yang saudara petik dari hidup Yosua. Ketika Yosua memimpin bangsa Israel dan Yeriko mulai nampak kejauhan dari sudut matanya, Yosua 5 ayat 13, Yosua kemungkinan besar teringat pengalamannya sekitar 40 tahun yang silam. Yosua yang masih muda saat itu bersama dengan Kaleb menjadi bagian dari 12 pengintai Yeriko. Menarik peristiwa ke belakang, khususnya dari Bilangan 14 ayat 8-10, ada dua hal dari hidup Yosua yang sampai saat ini sangat relevan. Apa itu? Yang pertama, takut melakukan sesuatu yang jelas-jelas disuruh Allah adalah dosa. Yang kedua, berani melakukan sesuatu yang jelas-jelas disuruh Allah justru membuat Yosua dan Kaleb mengalami ancaman secara fisik. Karena apa? Akan dilempari batu oleh orang-orang yang ia layani dan kasihi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana saudara memiliki keberanian? Jawabannya adalah ketika saudara telah mengalami perjumpaan secara real dengan Yesus. Yosua dalam teks ini berinteraksi dengan panglima bala tentara Allah yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Panglima ini bukan manusia, ia juga bukan malaikat. Ia adalah Yesus Kristus yang muncul prainkarnasi. Buktinya apa? Karena ia tidak menolak penyembahan Yosua yang sontak saat itu juga sujud dengan mukanya ke tanah. Malaikat biasanya selalu menolak penyembahan manusia, bandingkan dengan Wahyu 22 ayat 8-9. Jadi jelas ia bukan seorang manusia atau malaikat karena ia menerima daripada penyembahan Yosua. Yosua bertanya, apakah panglima misterius itu ada di pihak dia atau di pihak lawan? Jawabannya, bukan pada keduanya. Jadi apa yang ditanyakan Yosua tidak tepat. Yosua ingin memastikan bahwa panglima perkasa tersebut ada di pihak dia. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bukan apakah Yesus itu ada di pihak Yosua, tetapi apakah Yosua ada di pihak Yesus. Apa aplikasinya kisah ini bagi hidup saudara? Hidup kekristenan saudara akan menjadi biasa-biasa saja bila saudara datang kepada Yesus dengan agenda pribadi. "Yesus, tolong aku punya masalah, pacarku, ekonomiku, keluargaku, orang tuaku, pekerjaanku, aku tidak percaya diri, aku butuh kerja, apakah Tuhan ada di pihakku? Kalau itu semua terjadi, baru aku akan melayanimu." Saudara, kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya saudara sedang berbicara kepada Yesus bukan sebagai panglima bala tentara Allah, tetapi sebagai asisten pribadi. Saudara hanya akan mendapatkan keberanian dari Yesus Kristus saat saudara memahami bahwa Yesus dengan penuh keberanian berkorban sampai mati di atas kayu salib bagi saudara. Selama saudara mengingat dan memahami keajaiban salib Kristus, saudara akan diberikan kemampuan untuk berani. Berani itu bukan berarti tidak kenal takut, tetapi mengalahkan rasa takut. Sebab ada sesuatu yang lebih penting dari rasa takut, yaitu Injil Kristus, di mana Kristus mati dan bangkit yang telah mengalahkan rasa takut itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya hidup kami tidak biasa-biasa saja,
tetapi hidup kami sungguh-sungguh mencerminkan akan keyakinan dan iman kami atas apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, yang berani menanggung akan kematian supaya kami yang berdosa diselamatkan. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi orang yang berani, orang yang mampu mengalahkan ketakutan-ketakutan di dalam kehidupan kami, agar kuasa-Mu bekerja dengan nyata melalui hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.